Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Ayu Wulandari dengan NIM 1803377. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kurikulum sebagai teori khusus pendidikan preskriptif. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang pertama mengenai konsep kurikulum, kemudian yang kedua mengenai landasan pengembangan kurikulum, yang ketiga mengenai komponen dan prinsip pengembangan kurikulum, dan yang keempat adalah model dan organisasi kurikulum. Baik, yang pertama mengenai konsep kurikulum. Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yang berarti rencana pelajaran. Adapun kurikulum itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu kurer, yang berarti berlari cepat, maju dengan cepat, merambat tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Kurikulum juga diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh seorang pelari mulai dari start hingga finish. Adapun dalam Kamus Webster, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai siswa untuk mendapatkan ijazah yang baik. Kemudian, adapun menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Adapun di sini terdapat 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama, konsep pertama adalah kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Konsep yang kedua adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Kemudian konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Selanjutnya, landasan-landasan pengembangan kurikulum. Landasan paling tidak bermakna 3 hal. Yang pertama, sebuah fondasi dibangun sebuah bangunan. Kedua, pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menyusun konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi konsep. Di sini terdapat 4 landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yakni yang pertama, landasan yuridis. Sistem nilai atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Pancasila, di mana Pancasila adalah suatu pandangan dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila harus dapat dijiwai dalam setiap arah pengembangan kurikulum. Adapun landasan filosofi ini kemudian diterjemahkan lebih rinci dalam landasan yuridis sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian landasan yang kedua adalah psikologi. Landasan psikologi ini dimaksudkan bahwa dalam penyusunan kurikulum patut diperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik peserta didik. Bahwa karakteristik peserta didik dalam realitanya sangat beragam dan memiliki tingkat perkembangan yang berbeda di setiap jenjang pendidikannya. Karena itu, kurikulum dituntut mampu dirumuskan sebagai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah sosiologi. Dengan menjadikan karakteristik masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum, pembelajar yang diajar nantinya tidak tereliminasi dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, pendidikan justru mengasingkan individu dari lingkungannya. Secara sosiologis, lembaga pendidikan sebenarnya dibentuk oleh masyarakat, dihidupi oleh masyarakat, dan oleh karena itu, ia harus memberi kebermanfaatan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah organisasi. Dalam perumusan kurikulum, perlu disusun suatu desain yang tepat dan fungsional.
Desain yang tepat akan mampu membawa perubahan yang positif terhadap peserta didik. Selain itu, desain yang fungsional juga patut diperhatikan. Desain kurikulum yang tidak fungsional akan berdampak pada tidak bermanfaatnya kurikulum. Makin tepat dan makin efektivitas dari keberadaan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum, yang pertama adalah prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat. Masalah relevansi ini dapat dikaji sekurang-kurangnya lewat 3 segi, yaitu relevansi dengan lingkungan hidup para murid, relevansi dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan mendatang, dan relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah prinsip efektivitas. Dalam kajian pendidikan, prinsip efektivitas dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid yang belajar. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikulum membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang membazir. Kemudian yang ketiga adalah prinsip efisiensi. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat. Kemudian yang keempat adalah prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum, pengertian itu dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi para murid dan kebebasan dalam mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Kemudian yang kelima adalah prinsip kesinambungan. Implikasi ini mengusahakan agar antar berbagai tingkat dari jenis program pendidikan saling berhubungan dalam tatanan bahan kurikulum yang dikaitkan atau saling menjamin. Kemudian yang keenam adalah prinsip objektivitas. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler dilakukan dengan kegiatan catatan kebenaran ilmiah dengan mengenyampingkan pengaruh-pengaruh irasional. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip demokrasi. Implikasi ini mengusahakan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokrasi. Yang selanjutnya adalah model dan organisasi kurikulum. Dalam materi ini terdapat 3 submateri. Yang pertama mengenai model konsep kurikulum, yang kedua mengenai model-model pengembangan kurikulum. Adapun perbedaan dari kedua submateri ini adalah apabila yang pertama lebih kepada bagaimana model dari konsep kurikulumnya, kemudian apabila yang kedua adalah mengenai bagaimana model dalam pengembangan kurikulumnya. Dan yang ketiga adalah organisasi kurikulum. Yang pertama model konsep kurikulum. Di sini terdapat 4 model konsep kurikulum. Yang pertama adalah model konsep kurikulum akademik. Kurikulum akademis ini merupakan model yang pertama dan tertua. Dalam hal ini, kurikulum akademis bersumber dari pendidikan klasik, yaitu perennialisme dan esensialisme, yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum akademis. Yang pertama adalah melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan sekedar mengingatnya. Kemudian yang kedua adalah studi yang bersifat integratif. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Kemudian yang kedua adalah kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi atau perwujudan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama.
Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan-kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model Ralph-Tyler. Model ini mengacu pada 4 dasar yang harus dijawab, di mana pertanyaan tersebut merupakan pilar-pilar bangunan kurikulum. Adapun 4 dasar tersebut, yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian menentukan pengalaman belajar, yang ketiga mengorganisasi pengalaman belajar, dan yang keempat adalah menentukan evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah model Zeiss. Dalam model ini menekankan dari mana inisiatif bermula, siapa personil yang terlibat, bagaimana kedudukan personil, serta keputusan apa yang diambil oleh personil tersebut. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, dengan merujuk pada pembagian model pengembangan kurikulum dari Stanley, Zeiss menjelaskan terdapat 3 model pengembangan kurikulum, yaitu model administratif, model akar rumput atau grassroots, dan model demonstrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah model Beauchamp. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kurikulum menurut model Beauchamp adalah yang pertama, menetapkan arena atau wilayah di mana kurikulum diperuntukkan. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Dan yang keempat, implementasi kurikulum. Selanjutnya yang keempat adalah model Taba. Teori ini memusatkan pada guru bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Menurut Taba, guru harus aktif penuh dalam pengembangan kurikulum. Dalam model ini, guru memposisikan sebagai inovator dalam pengembangan model kurikulum. Selanjutnya adalah model Miller-Seller. Langkah-langkah yang dilakukan dalam model Miller-Seller ini yang pertama adalah klarifikasi orientasi kurikulum, kemudian pengembangan tujuan, kemudian identifikasi model mengajar, dan yang keempat adalah implementasi. Selanjutnya adalah organisasi kurikulum. Kurikulum lebih luas daripada sekedar rencana pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di bawah bimbingan lembaga pendidikan. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Adapun dalam organisasi kurikulum ini terdapat 2 model organisasi. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum, di mana terbagi atas mata pelajaran terpisah dan mata pelajaran gabungan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kurikulum ini lebih cenderung memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterangan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu. Adapun dalam kurikulum terpadu ini terbagi atas kurikulum inti atau core curriculum, dan yang kedua adalah social function dan persistent situation. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.